warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ke pelajaran IPA. Ini kita akan membahas tentang gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik itu ada meliputi 5 hal. Yang pertama adalah tanah. Tanah adalah lapisan paling atas di permukaan daratan yang diperlukan tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi, air, dan tentunya tempat tumbuh. Yang kedua, ada batuan. Batuan adalah kumpulan berbagai mineral dalam bentuk padat. Yang ketiga, ada air. Air adalah komponen penting bagi kehidupan, karena tentunya kita tidak bisa hidup tanpa adanya air. Air di bumi ini mencapai 1,4 miliar kilometer kubik. Kandungan air di bumi 97% adalah air laut, 1,7% adalah air es, dan sisanya 0,7% adalah air tawar. Kemudian yang keempat ada cuaca. Cuaca ini mengacu pada kondisi lapisan di udara. Unsur cuaca yang mempengaruhi aktivitas manusia adalah yang pertama sinar matahari, yang kedua awan, yang ketiga angin, yang keempat hujan, yang kelima kelembapan, yang keenam adalah tekanan, dan yang ketujuh adalah suhu. Nah, gejala alam abiotik yang terakhir adalah iklim. Iklim adalah cuaca yang dialami sepanjang satu masa di suatu tempat. Oke, tadi yang pertama adalah tanah. Di sini ada faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah yang pertama adalah bahan induk. Bahan induk ini berperan dalam menentukan kedalaman tekstur, permeabilitas, kandungan nutrisi tanah. Yang kedua adalah iklim. Iklim ini mempengaruhi kecepatan pelapukan pada suatu daerah. Selain itu, iklim juga ternyata mempengaruhi jumlah humus dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah topografi. Nah, topografi di sini mempengaruhi kedalaman dan permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah sendiri ini adalah kemampuan batuan dalam melewatkan fluida. Selanjutnya ada biota. Nah, biota ini kan makhluk hidup. Jelas, makhluk hidup itu mempengaruhi struktur dan kandungan tanah. Kita tahu, makhluk hidup ini ada 3. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia ini berperan dalam memberikan pupuk pada tanah. Sedangkan hewan ini contohnya seperti cacing, dia ini berperan untuk mencampur dan mengaerasi tanah, dan tumbuhan ini berperan dalam mengambil nutrisi dalam tanah. Kemudian tumbuhan ini akan mengembalikan nutrisi tersebut ke tanah ketika tumbuhan itu mati. Yang terakhir adalah waktu. Seiring berjalannya waktu, semakin lama tanah ini akan memiliki karakteristik yang baru yang berasal dari penambahan senyawa organik, aktivitas makhluk hidup, dan peluruhan oleh air atau angin. Kemudian di sini ada komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah ini ada bahan anorganik yaitu mineral, bahan organik, air, dan udara. Mineral ini berasal dari batuan induk yang membentuk tanah. Kemudian kalau bahan organik ini berasal dari makhluk hidup. Nah, di sini ada tekstur tanah. Tekstur tanah ini adalah gambaran tingkat kekerasan atau kehalusan bahan mineral yang menyusun tanah. Karena kalau kita pegang tanah ini teksturnya ada yang lembek, ada yang kasar, ada yang kering, ada yang basah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada batuan. Batuan di sini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah batuan beku.
Batuan beku ini terbentuk dari magma panas di lapisan dalam bumi yang bergerak ke permukaan bumi dan mengalami pendinginan. Batuan yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk dari akumulasi partikel mineral dari batuan sebelumnya. Batuan sebelumnya itu adalah batuan beku. Batuan yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuk dari batuan sebelumnya, baik dari jenis batuan beku, batuan sedimen, ataupun batuan metamorf. Yang ketiga adalah air. Ada dua macam perairan. Yang pertama adalah perairan air tawar. Macam-macam perairan air tawar ini ada 5. Yang pertama adalah sungai. Nah, sungai ini merupakan aliran air yang bergerak melalui saluran alami yang bermuara ke laut, danau, dan sungai. Yang kedua adalah danau. Danau adalah cekungan atau lembah luas yang digenangi air dan terletak di tengah daratan. Yang ketiga ada rawa. Rawa merupakan bagian yang lebih rendah sehingga air ini terkumpul dan menggenangi bagian tersebut. Yang keempat ada air tanah. Air tanah ini adalah air yang terdapat dalam tanah. Nah, air tanah dibagi menjadi 2, yaitu ada air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kalau air tanah dangkal ini terletak dekat dengan permukaan tanah dan merupakan air yang dapat diserap oleh tumbuhan. Sedangkan kalau air tanah dalam itu adalah perairan yang terletak di antara 2 lapisan tanah yang kedap air. Selanjutnya, macam perairan yang kedua tadi ada perairan air asin atau air laut. Nah, air laut adalah gabungan air dari berbagai tempat sehingga mengandung berbagai jenis garam dan mineral. Yang keempat ada cuaca. Faktor utama cuaca yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia yang pertama adalah sinar matahari, yang kedua awan, yang ketiga hujan, yang keempat angin, yang kelima kelembapan udara, yang keenam suhu, dan yang terakhir adalah tekanan udara. Bumi menerima energi dari matahari dalam bentuk pancaran radiasi sinar matahari. Sinar matahari ini hanya sedikit diserap oleh atmosfer. Kemudian sebagian diterima oleh permukaan bumi dan dipantulkan ke atmosfer. Awan adalah uap air terkondensasi di atmosfer yang kemudian akan membentuk titik-titik air. Kemudian, uap air ini akan mengalami pendinginan akibat penurunan suhu. Titik-titik air berada di langit dalam bentuk awan dan akan terbawa oleh arus udara. Untuk pembentukan hujan, titik-titik air yang membentuk awan akan bertambah besar dan banyak. Titik air yang besar akan lebih berat sehingga dia akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Angin adalah gerakan udara yang terjadi di bumi. Angin ini bergerak secara horizontal. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di 2 wilayah yang saling berdekatan. Kelembapan udara. Semakin rendah kandungan uap air, maka udara juga semakin kering. Uap air di udara merupakan hasil penguapan air di bumi, air tanah, dan juga air dari tumbuhan. Suhu ini dipengaruhi oleh matahari. Suhu mempengaruhi kemampuan udara untuk menahan uap air. Semakin rendah suhu,
maka kemampuan menahan uap air juga akan semakin menurun. Yang terakhir adalah tekanan udara. Tekanan udara ini berasal dari berat partikel-partikel udara yang menyusun atmosfer. Seiring dengan bertambahnya ketinggian, tekanan udara akan menurun. Oleh karena itu, tekanan udara di permukaan laut akan jauh lebih besar dari di puncak gunung. Yang kelima ada iklim. Iklim adalah cuaca yang dialami sepanjang satu masa di suatu tempat. Iklim ini bersifat lebih stabil jika dibandingkan dengan cuaca. Jenis-jenis iklim di dunia berdasarkan klasifikasi Köppen. Yang pertama ada iklim hujan tropis. Iklim hujan tropis suhunya di atas 18 derajat Celcius, curah hujan tahunannya tinggi. Yang kedua ada iklim kering. Iklim kering ini penguapannya melebihi curah hujan rata-rata tahunan. Yang ketiga ada iklim suhu sedang. Di iklim suhu sedang ini, suhu rata-rata pada bulan terdingin di bawah 18 derajat Celcius, tapi di atas minus 3 derajat Celcius. Nah, suhu rata-rata pada bulan terhangatnya itu di atas 10 derajat Celcius. Yang terakhir adalah iklim kutub. Daerah yang beriklim kutub ini memiliki suhu rata-rata pada bulan terhangat di bawah 10 derajat Celcius. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.